Sebuah tragedi berdarah di jantung distrik elektronik Akihabara, Jepang pada tahun 2008. Seorang pria muda, tampak biasa, datang dengan sebuah truk. Dan dalam hitungan menit, jalanan ramai berubah menjadi lautan kepanikan, meninggalkan 7 nyawa melayang dan puluhan lainnya terluka. Inilah kisah Tomohiro Kato, sebuah peristiwa yang bukan hanya sekedar serangan brutal, tetapi juga cermin dari kerapuhan jiwa manusia dan bayangan kelam di balik modernitas Jepang. Tomohiro Kato lahir pada tahun 1982 di kota Susono, prefektur Shizuoka, Jepang. Ia tumbuh dalam sebuah keluarga yang dari luar terlihat biasa, tidak jauh berbeda dengan keluarga Jepang pada umumnya. Ayahnya bekerja sebagai pegawai, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang mengurus Kato dan saudaranya. Namun di balik itu, masa kecil Kato ternyata tidaklah berjalan mulus. Beberapa catatan dari teman sebaya menyebutkan bahwa ibunya dikenal keras dan menuntut perfeksionisme dari anak-anaknya. Kato kecil sering dimarahi bahkan untuk kesalahan kecil, menciptakan suasana rumah yang penuh tekanan. Saat duduk di bangku sekolah, Kato dikenal sebagai siswa yang cukup cerdas, terutama dalam bidang akademik. Ia masuk ke sekolah menengah dengan reputasi baik dan sempat menunjukkan kemampuan dalam bidang sains dan teknologi. Namun di balik pencapaian tersebut, Kato justru merasa dirinya semakin terasing. Ia kesulitan membangun hubungan dekat dengan teman-temannya dan mulai menutup diri. Perlahan, rasa kesepian itu tumbuh menjadi jurang yang memisahkannya dari lingkungan sosialnya. Ketika beranjak remaja, Kato semakin tenggelam dalam isolasi. Ia bukanlah remaja populer, tidak memiliki lingkar pertemanan yang solid, dan kerap merasa diabaikan. Dalam masyarakat Jepang, di mana tekanan akademis dan sosial begitu tinggi, kondisi ini bisa menjadi beban berat bagi seorang anak muda. Kato mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Ia pernah menulis bahwa dirinya merasa tidak memiliki tempat di dunia ini. Setelah lulus sekolah, Kato melanjutkan pendidikan ke sekolah teknik otomotif. Dari luar, jalur ini terlihat menjanjikan. Ia bisa mendapatkan keahlian dan pekerjaan stabil di bidang industri, sesuatu yang sangat dihargai di Jepang. Ia pun akhirnya bekerja sebagai mekanik di sebuah pabrik manufaktur. Namun, di balik pekerjaannya itu, ada rasa hampa yang terus menggerogoti. Kato merasa tidak puas dengan kehidupannya, merasa bahwa dirinya hanyalah roda kecil dalam mesin besar tanpa arah. Di tempat kerja, Kato dikenal sebagai pekerja biasa. Ia bukan karyawan bermasalah, tetapi juga tidak menonjol. Namun, ada catatan bahwa ia mudah marah dan memiliki kecenderungan meledak ketika merasa tertekan. Ia juga mulai menjauh dari rekan-rekannya, menghabiskan lebih banyak waktu sendirian. Selain itu, kehidupannya di luar pekerjaan pun tidak lebih baik. Kato dilaporkan jarang memiliki hubungan dekat dengan lawan jenis dan gagal membangun hubungan romantis yang stabil. Hal ini semakin memperkuat perasaan terasing. Dalam catatan yang ditemukan kemudian, Kato menulis bahwa ia merasa dunia tidak membutuhkan dirinya. Ia terjebak dalam lingkaran kesepian, frustasi dan kebencian pada masyarakat yang dianggap tidak memberinya ruang untuk bernafas. Pada titik ini, kepribadian Kato membentuk gambaran seorang pria muda yang berada di persimpangan. Di satu sisi, ia tampak biasa, pekerja pabrik dengan kehidupan sederhana. Di sisi lain, ia menyimpan bara dalam dirinya, rasa marah, terasing, dan putus asa yang perlahan berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Seiring bertambahnya usia, tekanan dalam diri Tomohiro Kato semakin sulit dikendalikan. Ia tidak hanya merasa kesepian, tetapi juga merasakan keterasingan yang dalam dari masyarakat di sekitarnya. Dalam budaya Jepang, ada istilah hikikomori, orang-orang yang menarik diri dari kehidupan sosial dan memilih terisolasi di kamar mereka. Walaupun Kato tidak sepenuhnya masuk dalam kategori itu, beberapa pola perilakunya memperlihatkan tanda-tanda serupa. Kesulitan bergaul, perasaan tidak diterima, dan kecenderungan hidup di dunia sendiri.
Ia mulai aktif di dunia maya, sebuah tempat di mana banyak orang dengan perasaan serupa berusaha mencari pelarian. Melalui forum-forum internet, Kato menumpahkan keluhan tentang hidupnya. Di sana, ia menuliskan kekecewaannya terhadap masyarakat, pekerjaannya, bahkan dirinya sendiri. Dunia online seolah menjadi tempat terakhir di mana ia bisa bersuara. Meskipun yang ia bagikan kebanyakan adalah curahan hati bernada negatif. Motif yang kemudian disimpulkan penyidik dan pengadilan bukanlah dendam kepada individu tertentu. Kato tidak memilih target khusus. Yang ia incar adalah siapapun yang kebetulan berada di jalan yang sama dengannya hari itu. Alasannya sederhana, namun mengerikan. Ia ingin melampiaskan rasa frustasi dan kebencian pada dunia. Aku sudah muak dengan hidup ini. Begitu pengakuannya setelah ditangkap. Kondisi mental Kato digambarkan sebagai campuran dari depresi, perasaan terisolasi, dan keputusasaan ekstrim. Ia merasa hidupnya tidak berarti, pekerjaannya hampa, dan tidak ada orang yang benar-benar peduli padanya. Penolakan kecil di tempat kerja atau kesalahpahaman dalam komunikasi bisa meledak menjadi kemarahan besar di dalam dirinya. Beberapa laporan juga mengungkap bahwa menjelang peristiwa tragis itu, Kato merasa semakin kehilangan kendali atas hidupnya. Ia takut dipecat dari pekerjaannya, merasa gagal dalam hubungan sosial, dan semakin yakin bahwa tidak ada masa depan untuk dirinya. Semua tekanan ini menumpuk hingga menjadi ledakan besar. Motif Kato akhirnya bukan lagi sekedar masalah pribadi. Aksinya pada 8 Juni 2008 adalah bentuk perlawanan buta terhadap masyarakat yang dianggap tidak memberinya tempat. Ia ingin agar rasa sakitnya diketahui orang lain, meskipun dengan cara yang paling brutal. Dalam pikirannya, jika hidupnya tidak berarti, maka ia bisa menciptakan arti dengan menghancurkan kehidupan orang lain. Beberapa waktu sebelum 8 Juni 2008, Tomohiro Kato melakukan langkah-langkah yang menunjukkan bahwa tindakannya bukan ledakan emosi semata, melainkan disertai perencanaan praktis. Ia menyewa sebuah truk bak ringan, kendaraan yang dipilih karena ukurannya pas untuk menabrak kerumunan dan memungkinkan ia keluar masuk area pejalan kaki dengan cepat. Pilihan kendaraan ini bukan kebetulan. Truk kecil lebih mudah dikendalikan dalam lingkungan urban dan memberi jarak keamanan bagi pelaku agar tidak langsung terjebak di antara orang banyak. Sebelum berangkat menuju Akihabara, ada indikasi bahwa Kato berusaha membersihkan jejak komunikasinya. Laporan investigasi menyebutkan ia menghapus kontak dan pesan di ponselnya. Tindakan yang menggambarkan kesadaran atas kemungkinan pelacakan digital dan keinginan meminimalkan petunjuk langsung tentang niatnya. Selain itu, ada laporan bahwa ia sempat mengirim pesan atau posting dengan nada menyeramkan sebelum kejadian. Sebuah pola yang menegaskan unsur perencanaan dan niat agar serangannya mendapat perhatian publik. Waktu dan lokasi dipilih dengan perhitungan. Akihabara, pada hari Minggu siang, adalah pusat aktivitas. Turis, penggemar elektronik, keluarga, pelajar, dan pekerja kantoran memadati jalan. Zona pedestrian di Chuodori, atau jalan utama Akihabara, adalah tempat di mana arus manusia mengumpul. Menabrak di titik seperti itu memaksimalkan korban sekaligus kepanikan. Pilihan waktu juga menunjukkan bahwa pelaku menginginkan dampak simbolik. Menyerang ruang publik yang identik dengan keriuhan modernitas Jepang dan kehidupan perkotaan yang ramai. Kato juga menyiapkan senjata tajam untuk tahap kedua rencananya. Setelah menabrak pejalan kaki dengan truk, ia berniat turun dan meneruskan serangan secara langsung dengan pisau. Taktik yang dia rancang untuk memaksimalkan korban saat orang-orang berkumpul dan mencoba menolong yang tertabrak. Strategi tabrak lalu tusuk ini menunjukkan kombinasi antara unsur kejutan, mobilitas, dan kekerasan close range. Semua elemen yang memperbesar jumlah korban dalam waktu singkat. Fakta ini dikonfirmasi oleh kronologi peristiwa dan keterangan saksi yang berada di lokasi. Secara psikologis, persiapan Kato juga mencerminkan dorongan untuk membuat aksinya terlihat sebagai pernyataan terhadap dunia. Beberapa sumber menyebut ada unsur ingin terlihat atau ingin memastikan orang memperhatikan melalui cara yang paling ekstrim, menggunakan truk sebagai alat untuk menimbulkan efek massal, lalu meneruskan ke kekerasan langsung. Tindakan menghapus komunikasi sebelum berangkat,
memilih lokasi yang simbolis, dan membawa dua modus, kendaraan plus pisau, menunjukkan pemikiran terstruktur yang melebihi sekedar ledakan kemarahan spontan. Dalam rangka persiapan itu, Kato juga melakukan penilaian terhadap kemungkinan rute pelarian dan tingkat kecepatan respon aparat. Ia memilih titik masuk pusat kota yang memungkinkan akses cepat menuju area pejalan kaki, namun juga menyediakan beberapa opsi rute keluar menuju jalan-jalan kecil, sehingga jika dibutuhkan, ia dapat melarikan diri atau mengubah rencananya. Perencanaan rute sedemikian rupa menunjukkan bahwa ia mempertimbangkan aspek logistik aksi, bagaimana masuk, bagaimana menyebabkan kerusakan, dan bagaimana meminimalkan kemungkinan tertangkap sebelum sempat menyelesaikan tujuannya. Semua elemen persiapan ini, jika dilihat bersama, menggambarkan seseorang yang telah menyusun versi tindakannya dengan cukup rinci. Kendaraan pilihan, senjata cadangan, pemilihan lokasi dan waktu, pengelolaan jejak digital, serta perhitungan rute. Meski faktor manusia dan kebetulan selalu bisa mengubah hasil di lapangan, tahap perencanaan Kato menunjukkan bahwa kejadian 8 Juni 2008 bukanlah impuls liar tanpa jejak. Ia adalah peristiwa yang lahir dari kombinasi ketidakbahagiaan personal dan keputusan terencana untuk menyerang publik. (12.20 sampai 12.30) Sebelum kejadian, Tomohiro Kato tiba di area Tokyo setelah menempuh perjalanan dari prefektur Shizuoka. Ia menyewa sebuah truk ringan dan membawa serta sebuah pisau besar, persiapan yang kemudian terbukti disengaja. Sebelum berangkat, ada indikasi ia menghapus pesan atau nomor di ponselnya dan bahkan sempat mengirim pesan online yang merujuk pada niat menyerang. Semua itu menunjukkan ada unsur perencanaan. Lokasi yang dipilih, Akihabara, pusat perbelanjaan dan keramaian, tempat yang pada hari Minggu penuh pejalan kaki. 12.33, tabrakan pertama, awal aksi. Pada pukul sekitar 12.33 GST, Kato mengemudikan truk sewaan ke persimpangan Kandamyojin-dori dan Chuo-dori. Ia melanggar lampu merah dan menabrak beberapa pejalan kaki yang sedang melintas di zona pedestrian. Awalnya sejumlah orang tertabrak dan terkapar di jalan. Saksi awal melaporkan kebingungan dan usaha pertolongan pertama spontan dari warga yang melihat korban tergeletak. Waktu resmi insiden tercatat 12.33, 12.36. 12.33, 12.34. Keluar dari truk, mulai penikaman. Begitu orang berkumpul di sekitar korban tabrak lari untuk menolong, Kato keluar dari truk. Ia kemudian mengeluarkan pisau besar dan mulai menikam orang-orang yang berkumpul. Korban yang awalnya tertabrak pun diserang lagi ketika bantuan berdatangan. Serangan ini berlangsung sangat cepat. Beberapa orang diserang secara acak di area itu. Dalam radius yang sempit, saksi menggambarkan suasana berubah dari upaya penyelamatan menjadi kepanikan total dalam hitungan detik. 12.34, 12.35. Pencarian polisi dan penahanan. Petugas polisi dan beberapa warga segera bereaksi. Polisi mengejar Kato yang bergerak menjauh dari lokasi tabrak lari, dan di sebuah gang sempit ia dikepung. Menurut laporan, seorang petugas menarik senjatanya. Kato sempat melawan. Ada laporan ia bahkan menikam seorang petugas yang mencoba menahannya. Namun akhirnya ia dilumpuhkan. Pisau terlepas, dan dia ditangkap. Proses penahanan terjadi sangat cepat. Catatan kronologis resmi menyebut ia ditahan sekitar 12.35, kurang dari beberapa menit sejak aksi dimulai. 12.35, 12.40. Respon medis dan pengamanan TKP. Setelah pelaku diamankan, prioritas berubah menjadi pertolongan medis dan pengamanan tempat kejadian. Tim medis darurat tiba untuk memberi pertolongan pertama. Beberapa korban dilarikan ke rumah sakit terdekat. Polisi memasang garis pengamanan dan mulai mengumpulkan keterangan saksi sambil mendokumentasikan TKP. Dalam hitungan jam, berita tentang jumlah korban tewas dan luka-luka tersebar nasional dan internasional. Total akhir yang dilaporkan, 7 tewas dan sekitar 10-11 luka. Angka bervariasi sedikit antar laporan awal dan final. 12.40 sampai sore. Penyitaan barang bukti dan pemeriksaan awal. Tim penyidik memeriksa truk sewaan, barang-barang milik pelaku dan ponselnya. Mereka menemukan bukti yang menguatkan unsur perencanaan, misalnya pembelian senjata, pesan online sebelumnya, dan jejak perjalanan dari Shizuoka. Polisi langsung menetapkan Kato sebagai tersangka utama. Ia sempat mengatakan hal-hal seperti "I'm tired of life"
dan mengakui datang ke Akihabara untuk membunuh orang secara acak. Pernyataan itu memperjelas motif yang bersifat ekspresif, kebencian atau keputusasaan terhadap masyarakat secara umum. Setelah berhasil diamankan di lokasi kejadian, Tomohiro Kato segera dibawa ke pos polisi terdekat. Penangkapannya berlangsung hanya dalam hitungan menit setelah insiden dimulai, menjadikan respon aparat sebagai salah satu yang tercepat dalam sejarah kasus penyerangan massal di Jepang. Saat diinterogasi awal, Kato dengan tenang mengakui perbuatannya. Ia menyebut bahwa dirinya memang datang ke Akihabara dengan tujuan untuk membunuh orang. Bahkan, di depan petugas, ia mengatakan kalimat yang membuat publik Jepang terguncang. "Saya lelah hidup, saya datang ke sini untuk membunuh siapapun." Pernyataan ini menegaskan bahwa serangan tersebut tidak ditujukan pada orang tertentu, melainkan serangan acak kepada masyarakat umum. Motif Kato muncul dari rasa frustrasi yang menumpuk. Ia merasa terasingkan, kesepian, dan penuh kebencian terhadap dunia di sekelilingnya. Beberapa jam sebelum serangan, ia sempat menuliskan pesan daring di forum internet yang mengisyaratkan rencana kelamnya. Pesan itu belakangan dijadikan bukti dalam proses penyidikan. Dalam pemeriksaan berikutnya, polisi juga menemukan bahwa Kato telah menyiapkan aksinya secara sistematis. Mulai dari menyewa truk, membeli pisau beberapa minggu sebelumnya, hingga merencanakan lokasi penyerangan di Akihabara, pusat keramaian yang pasti ramai di hari Minggu. Semua ini menunjukkan bahwa tindakannya bukan sekedar spontan karena emosi sesaat, melainkan bagian dari rencana yang telah dipikirkan. Di sisi lain, publik Jepang diguncangkan oleh sikap Kato yang tampak dingin. Alih-alih menyesali, ia justru memberi kesan seolah ingin dunia tahu bahwa ia melakukannya karena rasa marah dan putus asa yang tidak terbendung. Media Jepang menyebut kasus ini sebagai tragedi yang lahir dari isolasi sosial dan membuka diskusi besar tentang fenomena hikikomori serta krisis identitas di kalangan muda Jepang. Setelah ditangkap di lokasi kejadian, Tomohiro Kato langsung menghadapi proses hukum yang panjang dan penuh sorotan. Polisi Jepang bergerak cepat mengumpulkan bukti, rekaman CCTV, kesaksian lebih dari 100 saksi mata, postingan daring Kato yang berisi ancaman, hingga jejak pembelian senjata yang digunakannya. Semua fakta ini menguatkan bahwa ia merencanakan serangan dengan sadar, bukan sekedar luapan emosi sesaat. Persidangan Kato digelar di Tokyo District Court pada tahun 2009. Ruang sidang selalu dipenuhi oleh jurnalis, keluarga korban, serta masyarakat umum yang ingin mengetahui sosok pelaku yang sempat menebar teror di Akihabara. Setiap sidang berlangsung dengan suasana tegang, karena publik menuntut keadilan atas hilangnya 7 nyawa dan puluhan luka-luka. Dalam persidangan, Kato tidak berusaha mengelak. Ia mengaku secara terang-terangan bahwa dialah pelaku, bahkan menegaskan bahwa ia tidak menyesal telah melakukan pembunuhan. Namun seiring berjalannya sidang, pernyataannya mulai berubah. Ada momen di mana ia menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban, meskipun banyak yang menilai ucapan itu lebih sebagai formalitas daripada penyesalan tulus. Pihak pengacara pembela berusaha mengajukan argumen bahwa Kato melakukan tindakan tersebut akibat tekanan psikologis berat, isolasi sosial, kesepian, dan depresi mendalam. Mereka mencoba meyakinkan hakim bahwa kondisi mental Kato menjadi faktor utama. Namun, tim jaksa menegaskan bahwa meski Kato mengalami masalah psikologis, ia tetap sadar penuh atas perbuatannya dan telah menusunnya dengan terencana. Pada Maret 2011, pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati bagi Tomohiro Kato. Putusan ini dianggap sebagai bentuk keadilan yang paling berat, sekaligus peringatan keras bagi siapapun yang berniat melakukan kekerasan massal. Kato mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, tetapi hasilnya tetap sama, hukuman mati. Pada tahun 2015, Mahkamah Agung Jepang menguatkan keputusan tersebut, menutup jalan hukum terakhir yang bisa ia tempuh. Hukuman mati di Jepang dilakukan dengan cara gantung, dan biasanya tanggal eksekusi tidak diumumkan kepada publik maupun kepada terpidana jauh-jauh hari. Hal ini membuat setiap hari di penjara menjadi ketidakpastian bagi para narapidana mati, termasuk Kato. Hingga akhirnya pada 26 Juli 2022,
Kementerian Kehakiman Jepang mengumumkan bahwa Tomohiro Kato telah dieksekusi. Berita ini langsung menyebar ke seluruh dunia, mengingat kasus Akihabara adalah salah satu tragedi paling terkenal dalam sejarah modern Jepang. Putusan dan eksekusi ini menutup perjalanan panjang kasus Akihabara Massacre, namun meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban, dan juga membuka diskusi luas tentang kondisi sosial Jepang, terutama soal tekanan mental dan isolasi generasi muda. Kasus Akihabara meninggalkan luka yang dalam bagi masyarakat Jepang, bukan hanya karena jumlah korban yang tinggi, tetapi juga karena tempat kejadian berada di Akihabara, distrik yang selama ini identik dengan budaya populer, teknologi, dan hiburan. Lokasi yang biasanya dipenuhi senyum pengunjung, mendadak berubah menjadi simbol tragedi. Setelah peristiwa itu, publik Jepang menunjukkan reaksi yang kuat. Ribuan orang mendatangi lokasi kejadian untuk memberikan bunga, doa, dan pesan simpati bagi korban. Jalanan yang biasanya penuh hiruk-pikuk menjadi sunyi setiap kali peringatan tahunan tragedi digelar. Bagi warga Tokyo, kejadian ini adalah pengingat bahwa bahkan di tengah modernitas dan keramaian kota, kekerasan dapat meledak tanpa diduga. Media Jepang memainkan peran besar dalam menyoroti kasus ini. Mereka tidak hanya melaporkan kronologi serangan, tetapi juga menggali kehidupan pribadi Tomohiro Kato, bagaimana ia tumbuh, apa yang ia tulis di forum daring, hingga pandangan para pakar psikologi tentang kondisi mentalnya. Dari sini, muncul diskusi luas tentang fenomena isolasi sosial, atau yang dikenal dengan istilah hikikomori, serta tekanan hidup yang membuat sebagian generasi muda merasa terasing di tengah masyarakat. Di sisi kebijakan, pemerintah Jepang juga mulai memperketat regulasi terkait kepemilikan senjata tajam. Pisau yang digunakan Kato, meski legal dibeli, akhirnya memicu pembahasan tentang aturan penjualan dan kepemilikan senjata jenis tertentu. Kepolisian memperkuat patroli di area-area publik yang ramai, terutama di distrik perbelanjaan dan hiburan, untuk mencegah terulangnya tragedi serupa. Bagi keluarga korban, meski vonis hukuman mati terhadap Kato dianggap membawa keadilan, luka kehilangan tetap tidak tergantikan. Beberapa keluarga menyatakan harapan agar masyarakat Jepang lebih peka terhadap orang-orang yang terisolasi, sehingga kejadian seperti ini tidak lagi lahir dari individu yang merasa tersisih. Secara global, tragedi ini juga menggemparkan dunia. Banyak media internasional yang menyoroti kasus Akihabara sebagai contoh nyata bagaimana kombinasi antara keterasingan sosial, depresi, dan akses terhadap senjata bisa berujung pada kekerasan massal. Kasus ini disandingkan dengan tragedi di negara lain, seperti penembakan massal di Amerika Serikat, untuk menggambarkan fenomena universal yang perlu ditangani serius. Hingga kini, Akihabara tetap menjadi salah satu tragedi paling terkenal di Jepang modern. Ia bukan sekedar catatan kriminal, melainkan juga simbol tentang rapuhnya sisi kemanusiaan jika dibiarkan larut dalam keterasingan dan amarah. Kisah ini meninggalkan pesan bahwa masyarakat, pemerintah, dan individu memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan ruang hidup yang lebih sehat agar tragedi serupa tidak lagi terulang. Kasus Tomohiro Kato bukan sekedar cerita kriminal biasa. Ia adalah peringatan nyata tentang bagaimana rasa kesepian, frustasi, dan keterasingan bisa berubah menjadi kekerasan yang menghancurkan banyak kehidupan. Akihabara mengingatkan kita bahwa di balik modernitas dan kemajuan sosial, ada manusia yang mungkin merasa tidak terlihat, tidak didengar, dan tersisih. Tragedi ini menuntut kita untuk lebih peka terhadap sekitar, untuk melihat tanda-tanda peringatan, untuk peduli sebelum terlambat. Meskipun hukum telah menegakkan keadilan dengan hukuman yang paling berat, kehilangan nyawa korban tidak akan pernah kembali. Yang tersisa hanyalah pelajaran pahit dan harapan agar generasi mendatang bisa hidup di masyarakat yang lebih aman, lebih empatik, dan lebih peduli satu sama lain. Inilah kisah Tomohiro Kato dan Akihabara. Tragedi yang membekas, peringatan yang nyata, dan pengingat bahwa setiap individu memiliki dampak, baik bagi dirinya sendiri maupun dunia di sekitarnya.